Video yang aku lihat tentang apa mau jenis Firdaus itu bukan gini loh ya, bukan orang pasang menaruh sesaji terus ditendang, nggak begitu loh. Firdaus itu orang yang sudah terdidik, ya bukan awam. Ya, Firdaus ini adalah relawan. Dia orang baik, dia yang ingin datang dari jauh dari Bantul sana, ingin menolong saudaranya yang kena musibah. Itu tolong dicatat dulu. Yang aku sesalkan itu ada tokoh-tokoh yang levelnya itu nasional. Ya, contohnya si Poltak gitu ya. Semoga Poltak dengar video ini. Lai Poltak, Dang Boy do songoni ate. Dang Boy songoni. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Sofia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama dengan saya Ririn Rosaria di YouTube Mualaf Center Ayah Sofia. Pada kali ini kita tidak berada di studio, kita berada di rumah makan nasi campur Madura yang berada di Kota Malang. Di sini suasananya sangat nyaman sekali, cocok untuk kegiatan diskusi seperti ini ataupun rapat dan juga acara reuni. Namun sebelum kita mulai acara pada kali ini, alangkah baiknya jika kita menyimak terlebih dahulu ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ilham Wulan Gibran. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, tabarakallah, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Di sini kita akan melakukan diskusi, sharing ilmu, pengetahuan dan pengalaman dengan tema diskusi kita pada kali ini adalah kemana arah bola salju sesajen. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi langsung saja kita sapa beliau-beliau ini. Yang pertama ada Ustadz Dr. Suryadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Yang kedua ada Gus Beti. Assalamualaikum Gus Beti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya? Iya lama juga tidak ketemu. Tema kita kali ini tuh kan ada kemana arah bola salju sesajen. Jadi untuk menghemat waktu saya langsung bertanya saja gitu ya. Oleh monggo. Jadi nanti saya akan bertanya kepada masing-masing narasumber tentang bagaimana menanggapi kasus yang lagi viral. Yang kasus yang lagi viral ini kan ada pemuda atau seorang laki-laki yang menendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru di Lumajang tepatnya. Kira-kira dari perspektifnya Dr. Suryadi sebagai Ketua Arimatea Pusat itu seperti apa, Ustadz? Mohon dijelaskan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata billah. Saat awal saya mendapatkan informasi dari WA, saya langsung berpikir, aduh,
Mungkin bayangan saya waktu itu adalah Gunung Bromo ya. Gunung Semeru dan Gunung Bromo, tapi utamanya Gunung Bromo, dan ketika Gunung Bromo ingatan saya adalah masyarakat Hindu. Ya. Nah, kalau masyarakat Hindu saya sangat tahu tentunya bahwa sajen itu salah satu bagian dari ritual yang dilakukan oleh saudara kita yang beragama Hindu. Oleh karena itu ketika itu lalu diganggu, ya dirusak atau ditendang dan sebagainya, apapun itu, tentu itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Ya. Saya sudah berpikir, wah ini nanti bisa-bisa akan jadi gaduh karena tindakan ini, dan tindakan ini bisa dikonotasikan suatu penistaan agama. Tapi ternyata kemudian informasi yang saya dapatkan, dan itu akurat, bahwa yang melakukan sajen itu adalah masyarakat Muslim yang ada di sekitar Gunung Semeru. Nah ini jadi masyarakat Muslim pelakunya, yang menendang juga Muslim. Oleh karena itu awalnya saya mendukung ketika masyarakat Hindu, komunitas Hindu ya, melakukan semacam pelaporan ya, gugatan atas peristiwa itu. Saya awalnya mendukung, ya itu hak dia. Dan kita harus belajar bahwa nggak boleh, nggak dibenarkan. Ya kalau sudah kita bicara antar agama, di situ berlaku yang namanya toleransi, berlaku lakum dinukum waliyadin, maka kita tidak punya hak untuk mencampur adui atau mencampuri urusan agama lain. Tapi ketika kemudian yang muncul adalah ternyata pelaku sesajen itu adalah masyarakat Muslim yang ada di situ, maka saya menyesalkan ketika komunitas Hindu melaporkan. Mestinya setelah tahu bahwa pelaku sesajen itu bukan masyarakat Hindu, mestinya segera mencabut itu laporannya. Karena jika tidak, ini menjadi masalah. Kenapa masalah? Karena ini lalu bisa dianggap mencampuri urusan agama lain. Kan kita tidak boleh dipaksa oleh agama lain atau dinilai oleh agama lain ya, sehingga kita harus mengikuti kemauan agama lain, kan tidak bisa. Tapi kalau yang melakukan itu adalah sesajen itu dibuat oleh masyarakat Hindu, lalu kemudian diperlakukan seperti itu oleh saudara kita yang Muslim, maka itu hak saudara kita yang beragama Hindu untuk melakukan komplain atau gugatan atau pelaporan. Tapi ternyata pelakunya adalah masyarakat Muslim sendiri, dan kemudian juga dirusak oleh masyarakat Muslim sendiri, maka sebenarnya langkah yang harus ditempuh oleh saudara kita komunitas Hindu mestinya mencabut laporan itu. Karena kalau tidak dicabut, itu seolah-olah melalui intervensi atas urusan umat Islam. Dengan kata lain, sesungguhnya peristiwa ini menjadi urusan internal umat Islam. Kalau dianggap sebuah konflik, ini konflik internal umat Islam. Karena yang melakukan sesaji umat Islam, yang menistai sesajen juga umat Islam. Nah, saya kebetulan masa lalu saya adalah pelaku sesaji. Saya ini pelaku sesaji, ya. Saya sampai hari ini saja saya nggak tahu kok lahir saya tanggal berapa. Yang saya tahu adalah Selasa Kliwon. Kliwonnya itu yang saya hafal. Karena orang tua saya memang begitu, mengajarkan saya tentang kliwonnya, bukan tentang tanggalnya, tahunnya gitu ya. Nah, saya sejak kecil bahkan sampai SMA, pekerjaan saya itu ya mengirimkan sesaji, keluarga saya juga bikin sesaji, sajenan itu yang kadang-kadang saya nakal juga, lalu misalkan kopinya saya minum gitu kan ya, telurnya saya makan, kadang-kadang begitu ya. Saya sangat tahu tentang perilaku sesajen yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia, khususnya mereka yang awam. Ya seperti orang tua saya dan keluarga saya. Karena itu saya tahu duduk perkaranya bahwa sesajen, tentu setelah saya mengetahui tentang Islam, setelah belajar lebih jauh tentang Islam, saya jadi tahu bahwa sesajen itu sesuatu yang hukumnya haram, hukumnya terlarang. Bahkan kalau kita mau main tegas, itu sudah mendekati pada syirik. Bahkan lalu para ulama pun mengatakan itu sudah mendeklarasikan kekafiran. Tentu jika dilakukan oleh mereka yang tahu. Nah, permasalahan yang sedang terjadi ini kan masyarakat Muslim Gunung Semeru ini kan masyarakat awam, masyarakat Muslim yang pemahaman ke atas keislamannya masih perlu dalam pembinaan, perlu pendidikan. Oleh karena itu kita tidak bisa lalu kemudian memblame atau mencela atau menyalahkan begitu saja. Ini konteksnya tidak boleh salah menyalahkan, karena salah menyalahkan itu kalau pelakunya memahami apa yang dilakukan, tahu apa yang dilakukan dan itu salah, tetap dilakukan, lah itu baru kita boleh melakukan katakanlah blame atau melakukan teguran dan sebagainya. Tapi karena masyarakat yang melakukan adalah masyarakat awam, maka konteksnya yang lalu diperlukan adalah justru tindakan untuk melakukan edukasi, ya, menyadarkan, membimbing, mengajak,
Sehingga begitu saya tahu ini sudah internal umat Islam beragama, internal umat Islam, maka seharusnya MUI lah yang turun tangan. Saya berharap Pak Polisi ketika menangani kasus ini, kemudian pertama tidak merespon, ini dari sisi polisi ya. Kalau tadi dari komunitas Hindu saya sarankan pencabut. Karena ini sudah menjadi konflik internal umat Islam. Agar tidak dianggap ikut campur agama lain, gitu ya. Karena nanti efeknya buruk. Kedepannya kalau ikut campur ini berlanjut, apalagi kalau kemudian membesar menjadi liar, lalu jadilah privasi orang beragama itu lalu nggak ada lagi karena agama lain bisa intervensi. Nah, oleh karena itu saya sarankan untuk komunitas masyarakat Hindu cabut laporan itu. Sedangkan untuk Pak Polisi yang menangani, maka kemudian Pak Polisi perlu katakanlah melibatkan MUI untuk mendengarkan bagaimana harus menangani yang namanya Mas Firdaus itu ya. Bagaimana ini? Memang dilaporkan. Saya dengar sudah ditangkap. Saya nggak tahu ditangkap atau sekedar diperiksa ya. Karena mestinya kalau ditahan itu kan kalau sudah tersangka dan sebagainya kan ya. Itu. Nah, pikiran saya hal yang terbaik adalah justru polisi kemudian meminta tanda petik keterlibatan dari MUI. Ya. Sebab kalau sudah bicara soal konteksnya Firdaus menendang sesajen yang dibuat oleh umat Islam, itu tidak bisa lagi dikenai jenis peristiwa penistaan agama, sama sekali nggak bisa. Tapi kan ini tuntutannya itu apa Ustadz? Tentang penghinaan terhadap golongan lain. Sekali lagi, golongan tertentu. Itu akan berlaku kalau golongan yang dinistakan itu berbeda. Karena ini adalah satu komunitas yang sama, yaitu masyarakat Muslim, maka mestinya tidak di situ. Artinya bukan menistakan kelompok lain. Ini bukan masalah kelompok lain. Kalau kita, ya sederhananya begini, kalau Anda tahu saudara Anda salah, apa Anda diam? Tidak. Ini konteksnya adalah sesama saudara. Kan begitu kan? Kalau sudah sesama saudara ya tawasobil haq, tawasobil sabr, kan begitu kan? Jadi justru ini konteksnya golongan tertentu tuh kayak bukan misalnya Islam NU, Islam Kejawen, Islam Muhammadiyah gitu, bukan kayak gitu. Tidak bisa dan tidak bisa diarahkan ke sana. Nanti jangan-jangan ada Islam Muhammadiyah dong. Ada Islam NU, ada Islam macam-macam dong. Lah ya, oleh karena itu ini harus dikembalikan pada induknya. Ini adalah masyarakat Muslim yang awam. Sehingga dia melakukan sesuatu yang salah. Tapi salahnya juga tidak bisa begitu saja dipersalahkan karena ketidaktahuan. Jahil kan gitu kan ya. Orang jahil itu nggak bisa langsung dihukumi. Misalkan syirik, lalu kafir, nggak bisa begitu. Tapi ini butuh pembinaan. Makanya saya katakan sebetulnya hikmah yang paling besar adalah bahwa dengan peristiwa ini menyadarkan kepada MUI khususnya bahwa ada tugas besar. Karena ini sudah menyangkut syirik ya. Syirik itu kan dosa yang tak terampunkan kecuali ditobati sebelum pergi kan ya, sebelum meninggal. Maka ini urusan yang sangat luar biasa, substantifnya, esensialnya. Maka ini informasi yang sangat penting bagi MUI untuk mengetahui duduk perkara bahwa masyarakat Muslim Indonesia masih banyak yang, nah kira-kira gitu, yang harus diedukasi agar perilakunya menjadi benar. Seperti itu kan. Bagi Mas Firdaus, mungkin saya termasuk tanda petik ya, mendukung sikapnya meskipun tidak mendukung caranya. Tindakannya untuk melakukan ini sudah konteksnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sebagaimana kita ketahui di dalam Islam itu kan alternatif seorang muslim melihat kemungkaran itu kan cuma 3. Sikat dengan tangannya kan gitu kan ya. Nggak bisa bilisani, nggak bisa bikolbi kan gitu kan. Tapi itu adalah selama-lamanya iman lah. Ini Mas Firdaus tidak mau disebut orang yang lemah iman. Ya, dia mau bilisan kepada siapa nggak ketemu. Akhirnya ditendang saja ya. Maka kaki simbol juga dengan tangan karena kaki kan bicara bagian dari perbuatan. Kalau tangan itu artinya kan melakukan sesuatu. Nah, itulah yang dilakukan. Kalau dia berdasarkan dalil itu, dan itu dalil yang sahih dari hadis Muslim ya. Kalau itu yang dia jadikan pedoman bahwa saya seorang Muslim, saya wajib kalau melihat kemungkaran, saya wajib untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangan saya, dengan lisan saya, dengan hati saya, maka dia tidak bisa dipersalahkan. Paling-paling ujungnya adalah cara yang dia tempuh.
kurang bijak. Nah, kira-kira begitu. Jadi cara melakukannya yang dianggap tidak bijak. Misalkan, kalau itu saya ya melihat itu, saya ya akan menendang. Saya akan lapor ke MUI, saya akan lapor ke Muhammadiyah, saya akan lapor ke NU. Bahwa masyarakat muslim di sini ternyata masih melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Mohon kemudian diedukasi. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Karena kalau kita handle sendiri bisa jadi menimbulkan masalah. Nah, masalah ini muncul ya menurut saya karena Mas Firdaus berpikir mengikuti hadis secara tekstual, ya dia lakukan saja tindakan itu. Jadi saya ingin mengatakan begini, Mas Firdaus tidak bisa dipersalahkan karena nawaitunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu perintah agama, dan itu perintahnya man ra'a minkum mungkaron, kan gitu kan ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa berarti apa? Siapapun. Nah, kan siapapun, kita pun akan kena dalil itu. Kalau kita nggak melakukan, kita ya kita juga melakukan kezaliman, melakukan kefasatan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh beliau nggak bisa lalu disalahkan. Cuma bisa jadi caranya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Konteksnya di sini. Karena caranya setuju tidak setuju dan ini sudah menjadi permasalahan internal umat Islam, maka MUI yang harusnya menjadi juri. Maka polisi seyogianya meminta nasihat atau melibatkan MUI bagaimana ini harus dihandle. Karena kalau ini di penjara, masalah besar, Pak. Kenapa saya katakan masalah besar? Negara kita sudah sepakat bahwa kita punya kebebasan memilih agama dan menjalankan agamanya. Ini ada orang menjalankan agama kok tiba-tiba ditangkap, ditahan. Masalah enggak itu? Masalah. Undang-undang dasar loh yang ditabrak. Kita itu boleh memilih agama, lalu boleh menjalankan agama itu. Ini ada seorang manusia mengaku memilih Islam, lalu menjalankan perintah ajaran agama, kok dipenjarakan? Masalah. Nah, kalau kemudian caranya kita tidak sepakat, kan berbeda lagi konteksnya. Lah, karena caranya nggak sepakat, ya gimana? Mungkin lalu dinasehati. Besok lagi kalau melihat kasus semacam ini, jangan kamu bertindak karena ini bisa menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman. Karena yang melakukan sesaji sendiri tidak paham. Ya seperti waktu itu keluarga kami nggak paham. Saya juga nggak paham. Saya setiap hari malam Jumat itu diperintahkan ibu saya ke kuburan, ya saya pergi ke kuburan. Kan gitu. Nah sekarang pun kalau Mbak misalkan ke Gunung Merapi, lalu melihat makamnya Mbah siapa? Mbah Marijan. Wah di situ banyak sesaji, Mbak. Saya pernah datang ke sana dengan teman-teman saya dosen Brawijaya, gerombolan dosen Brawijaya gitu ya. Teman saya itu bawa rokok, kemudian rokoknya dikeluarkan, kemudian dihidupkan, kemudian diserahkan, ditempatkan di depan dia, terus dia sendiri terus ngerokok, terus ngomong-ngomongan. Terus pundi Mbah Marjan kabari panjenengan sak menika. Monggo kula namung beto rokok mawon. Gimana kabarnya Pak Mbah Marijan? Saya membawa rokok, monggo. Jadi terus dia ngerokok seolah-olah itu dia lagi. Itu teman saya yang dosen, tapi dia nggak paham. Sehingga itu masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Yang saya tahu paling nggak di Jawa, karena saya juga pelakunya ya. Dulu hampir tiap Jumat mesti begitu ya. Kalau hari-hari apa tertentu ibu saya mesti bikin sesaji. Ya. Dan saya tahu bahwa sesaji ini jelas haram. Kalau sekarang saya paham Islam ya. Kenapa? Karena sesaji itu bukan ditujukan kepada panjenengan ya, untuk kita makan bareng-bareng, tidak. Sesaji ini memang untuk sesuatu makhluk gaib ya. Kalau bahasa kita ya ujungnya katakanlah penunggu gunung ini kan, ini konotasinya adalah makhluk-makhluk gaib yang itu tidak diperkenankan kita perlakukan seperti itu. Kalau sesaji, cuma mungkin namanya bukan sesaji ya. Kalau kita membuat makanan bareng-bareng lalu kita makan nikmati bareng-bareng lalu kita doa bareng-bareng, bukan sesaji ya mestinya ya. Ya, bukan sesaji ya, ya bacaan itu ya, selamatan gitu kan gitu. Jadi ini harus kita duduk perkarakan konteksnya seperti ini. Jangan sampai lalu keluar jalur. Lalu misalkan ini penistaan agama, sudah keluar jalur. Lalu tadi kepada kelompok lain tadi ya dugaannya atau tuduhannya itu. Iya, tuduhannya itu penghinaan terhadap penghinaan pada kelompok lain, kelompok tertentu. Ini bukan penghinaan. Karena konteksnya adalah ada yang tahu tentang Islam, ada yang tidak tahu tentang Islam, dua-duanya Islam. Yang tidak tahu melakukan sesuatu yang salah, yang tahu kemudian mengubah dengan caranya. Kan gitu kan ya. Maka dua-duanya tanda petik tidak salah, tanda petik ya.
Kalau dilihat substansi perbuatannya yang salah masyarakat Semeru. Kalau ditinjau dari perspektif agama Islam, karena orang Islam ya kita lihat dengan perspektif Islam dong, kan gitu kan ya. Loh kalau kemudian orang Hindu kita lihat dengan perspektif Islam ya nggak nyambung gitu. Nah karena dia masyarakat Muslim ya kita nilai dengan sisi keislaman. Nah dalam sisi keislaman mereka salah. Tapi karena salah dilakukan karena keawamannya, karena ketidaktahuannya, maka tentu bukan lalu dinistakan, tapi kemudian dibina. Nah ini sebetulnya tugas penting. Baik teman-teman dari NU, Muhammadiyah, MUI, tugas penting. Karena seluruh ulama di dunia itu nggak membenarkan. Tidak ada yang bisa membenarkan tentang yang namanya sesajen model yang ada ini. Tidak ada yang bisa membenarkan. Ya, saya ikuti ceramah dari Ustadz Salim dari Institut apa itu? Dia seorang tokoh juga nasional. Al-Famu Institute, dari Al-Famu Institute Ustadz Salim. Kemudian dia memaparkan seluruh imam Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh imam, apakah Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, semuanya melarang itu, menganggap itu sesuatu yang syirik. Kemudian Muktamar NU tahun 1930-an itu juga menegaskan itu juga sesuatu yang terlarang. Muhammadiyah juga demikian. Jadi dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, mereka masyarakat Muslim yang paham itu semuanya termasuk dunia semuanya sepaham bahwa yang namanya sesajen itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah itu kan ya. Nah, karena ini dilakukan oleh orang awam maka saya katakan tadi jangan disalahkan tapi binalah. Nah, caranya seperti itu. Kalau itu dilakukan clear dan nggak perlu rame, nggak perlu gaduh. Sambil untuk Mas Firdaus cukup dinasihati bahwa untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus ya, paling tidak harus hati-hati dipertimbangkan efek akibatnya. Ya, kalau itu kemudian ya di wilayah itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai lalu Mas Firdaus dihukum, padahal dia sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Lah celaka kok nanti. Nah kalau gitu nanti di Indonesia sebagai seorang Muslim tidak boleh dong amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal itu perintah dan sekaligus identitas seorang Muslim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Itu jelas sekali bahwa kamu itu khairul ummat ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitulah. Lah kalau kemudian ini dihilangkan kita nggak jadi khairul ummat dong. Nah, kira-kira begitu kan? Oleh karena itu buat saya dukung Mas Firdaus, tetapi saya tidak dukung cara yang dilakukan. Kira-kira gitu. Akhirnya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib kita lakukan karena memang begitulah yang diperintahkan Allah pada kita. Cuma caranya menurut saya masyarakat kita tidak siap dengan cara-cara yang apa adanya itu belum siap. Jadi tidak selalu menyampaikan kebenaran itu diterima dengan baik ketika caranya tidak pas. Kalau dalam bahasa Jawa ada ilmu mengingatkan orang lain. Misalkan jawil nyilih tangan. Nah, ini Gus Bete orang Medan ini tahu persis itu. Jawil nyilih tangan itu mengingatkan tapi lewat orang lain, karena orang lain itu dianggap akan lebih berpengaruh, efeknya lebih efektif daripada kalau dilakukan sendiri. Maka gunakan orang lain atau ngelamar lewat orang lain. Itu juga terjadi. Saya punya teman, dia jatuh cinta dengan seorang wanita dari Padang, dia sendiri dari Gresik, lalu dia minta ustadz dari Padang membantu melamarkan. Nah itu namanya jawil nyilih tangan, atau menyampaikan sesuatu tidak harus dengan dirinya sendiri tapi lewat orang lain. Cara itu mungkin lalu lebih bisa diterima. Jadi sekali lagi Firdaus menurut saya tidak salah, hanya caranya tidak kompatibel dengan budaya kita. Caranya tidak kompatibel, caranya saja. Saya kira sementara dari saya begitu. Selanjutnya
dilihat dari sudut pandang kristologi dan budayawan, kepada Gus Bekti tanggapannya seperti apa Gus mengenai kasus ini tadi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gini dulu, kita coba mengelaborasi dulu ya, supaya kita tahu duduk permasalahannya secara benar. Bahwa sesuatu yang harus kita tahu bahwa manusia itu dijadikan menjadi sebuah makhluk budaya. Jadi dia terjadi sebagai makhluk budaya, artinya dalam kehidupannya dia akan membangun budaya. Terus timbul sebuah pertanyaan, apakah kebudayaan itu 100% dari cipta karsa manusia? Kalau bisa menggunakan kata cipta ya. Tapi sebetulnya aku tidak setuju, karena cipta itu hanya hak Allah gitu ya. Dari pengembangan daya nalar manusia gitu aja lah ya. Apakah benar sih budaya itu 100% dari pengembangan daya manusia, atau dia mengkopas dari sesuatu? Itu kan harus kita duduk permasalahkan dulu. Nah, sekarang misalkan ya, aku tanya nih ya, apakah sajen itu hadir dari ruang kosong? Tidak. Sajen itu tidak hadir dalam ruang kosong. Dia tidak hadir dalam ruang hampa. Dia masuk ke dalam lintasan budaya manusia itu dari mengkopas syariat agama kita dulu. Gitu loh. Sekarang misalkan teman kita yang melakukan sajen itu ya, Iya. dari mana dia tahu kok harus bikin sajen? Dari agama sebelumnya. Dari agama sebelumnya, agama sebelumnya dari orang tuanya kan? Iya. Orang tuanya dari mana? Sama Gus. Dari orang tuanya juga kan? Lagi. Kalau ditarik terus kan sampai ke Kanjeng Nabi Adam. Paham yang aku maksud? Paham. Jadi kerangka berpikirnya dibangun dulu, maka kita sekarang akan membuka surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat hidangan ya. Tapi jangan kamu bayangkan kalau kamu baca surat Al-Maidah seperti di sini. Opo gue mau rawon turun, soto Madura turun, apa nasi goreng turun, enggak begitu. Al-Quran itu full bahasa sastranya bagus. Jadi kalau baca surat hidangan jangan dipikirkan terus soto Madura, rawon, gulai itu enggak begitu ya. Hati-hati kalau baca Al-Quran. Oke. Ini apa surat Al-Maidah ini berapa ya? Berkorelasi dengan kitab Kejadian ya di Perjanjian Lama itu. Ayat berapa? Bagaimana? Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Ayat 27. Surat 6 27. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Pas surat 5 ayatnya 27. Itu berkorelasi dengan Kejadian ya di kitab Perjanjian Lama itu. Perikopnya tentang Kain dan Habil. Itu di Kejadian 4, satu perikop itu dari ayat 1 sampai 16. Ya. 1 sampai 16. Sekarang aku bacakan yang Al-Maidahnya ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Ini di nafsir ditambahin Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, oke? Maka diterimalah salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil maksudnya, aku pasti membunuhmu. Berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Kalau kita baca ini berkorelasi dengan kitab Kejadian tadi, itu mereka berkorban itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, si Qabil itu petani, maka hasil pertaniannya. Si Habil itu peternak, maka hewan ternaknya. Korban itu berasal dari kata korup.
karib. Jadi kalau oh gue kawan karib sama dia, kawan karib dekat. Jadi korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Karib ya. Kalau kita masuk kita karib artinya korban, korup itu tadi ya. Itu dilakukan kalau dalam perspektif yang kita dengarkan karena berebut tentang adiknya 5 itu kan. Terus mana yang berhak sama Bapak Adam, cobalah kalian berkorban mana yang diterima. Artinya si Habil diterima, si Qabil tidak. Si Qabil membunuh kan begitu. Yang perlu kita cermati di sini adalah sebuah diksi mempersembahkan kurban. Nah, itu mempersembahkan kurban. Kalau kita otaknya itu cerdas, yo kuwi sajen kuwi. Itu kan bahasa Jawa dari saji, menyajikan terus sajen. Bahasa Jawa tuh gitu. Saji itu ya sajian. Iya kan? Kalau di Sumatera itu kalau mak-mak kita baru masak, masakannya kan ditutup tudung saji namanya. Tudung saji. Dari sini kita tahu bahwa saji itu yang kita kenal kemudian menjadi sajen ya. Sesajen itu tidak lahir dalam ruang hampa. Itu tidak lahir dalam ruang hampa. Ini yang kadang-kadang orang tidak tahu. Ruang hampa maksudnya gimana, Gus? Bukan itu 100%, 100% itu sebuah hasil pemikiran manusia, tidak. Tapi manusia itu mengkopas dari agama yang terdahulu. Makanya aku jelaskan dulu apa itu agama, apa itu budaya. Budaya itu tentang sajen saat ini dia tidak lahir dalam ruang hampa. Dia adalah hasil mengcopy paste syariat zaman dulu. Contohnya di surat Al-Maidah ayat 27 ini. Jadi di sini ada diksi mempersembahkan korban kuwi yo sajen kuwi ditaruh. Gitu loh. Ya. Di sini supaya paham dulu. Oke. Masalah nanti syariat itu sudah dibatalkan atau tidak itu hal lain. Nanti diskusinya lain ya. Tapi yang penting kalian ngerti dulu. Jadi gini loh maksudku. Jangan alergi amat. Tapi ya jangan familiar amat terus sajen gitu. Ya. Tahu duduk permasalahannya. Nah, sekarang gini. Kalau kita menyajikan itu sebelum disajikan, kalau di Bali itu namanya sukle. Artinya dia masih suci. Nah, itu nggak boleh diapa-apain karena belum disajikan. Kalau sudah disajikan itu namanya lungsuran. Nah, itu dibiarin aja. Ya kadang-kadang jadi sampah, dimakan kambing, dimakan anjing atau hewan-hewan, nggak masalah. Paham ya? Iya. Sebelum disajikan itu namanya adalah sukle, suci. Kalau sudah disajikan lungsuran. Lah kalau sudah disajikan terserah. Di Bali sana kamu lihat, kalau sajian sudah disajikan ya itu terserah. Kadang-kadang disapu bagi dinas kebersihannya seperti sampah, ada hewan datang ya dimakan gitu ya. Paham di sini? Iya. Oke. Video yang aku lihat tentang sopo kuwi mau jenenge? Firdaus itu bukan gini loh ya. Bukan orang pasang menaruh sesaji terus ditendang, nggak begitu loh. Nggak begitu loh. Ini saya tak ngombe sih. Media massa ini seharusnya membantu menjernihkan suasana. Begitu juga para tokoh. Karena ada tokoh-tokoh sedang level nasional ngomongnya nggak jelas karena dia nggak tahu duduk permasalahannya. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Suryadi, ini bukan masalah internal eksternal agama, ini masalah internal agama, ya. Jadi yang ditemui oleh si Firdaus tadi itu sudah lungsuran, bukan sukle, lungsuran yang sudah disajikan. Oke? Nah, dia itu apa ya? Dia orang yang sudah belajar. Artinya dia tahu, ya. Si Firdaus. Bagaimana tentang syirik itu sesuatu yang sangat menjijikkan, ya. Meskipun nanti aku dapat informasi sebetulnya, makanya itu ini nggak bisa dibawa ke hukum positif, harus ke MUI karena ada yang bilang begini,
Itu saji itu bukan untuk dewa-dewa, bukan. Ya sama saja mintanya ke Allah. Nah, terus ya opo gitu. Syariatnya dia nggak kena karena itu sudah dibatalkan, karena itu syariat zaman Nabi Adam kan. Tapi hakikatnya dia kena karena dia minta ke Allah sajen itu. Kan repot lagi. Gitu loh. Jadi tidak sesederhana itu. Firdaus itu orang yang sudah terdidik. Dia bukan awam. Ya. Maka dengan refleks, itu kan refleks itu. Cuman aku setuju dengan Gusur. Niatnya itu baik, cuman metodologinya, caranya itu yang tidak santun. Tapi aku maklumi juga. Kita harus tahu loh, siapa Firdaus ini? Firdaus ini adalah relawan. Dia orang baik, dia yang ingin datang dari jauh dari Bantul sana, ingin menolong saudaranya yang kena musibah. Itu tolong dicatat dulu. Jangan hanya kesalahannya yang seperti itu terus kebaikannya dihilangkan. Ini Firdaus relawan. Ada dalam suasana mungkin capek, mungkin apa, itu sajinya itu sudah lungsuran, bukan orang nyajikan terus ditendang. Yang namanya refleks itu manusiawi. Lagi pula kalau kita lihat geografisnya itu pas ini lebih tinggi, jadi ya tinggal gitu saja. Kan tinggal apa jenenge kuwi? Tinggal disorno ngono karena memang geografisnya lebih tinggi gitu loh ya. Jadi kita harus lihat ini secara jeli gitu. Kemudian yang aku sesalkan itu ada tokoh-tokoh yang levelnya itu nasional. Ya. Contohnya si Poltak gitu ya. Semoga Poltak dengar video ini. Lai Poltak dang boy do songoni ate. Dang boy songoni. Ini masalah internal umat Islam, bukan masalah Islam Hindu. Jadi kau lihat dulu duduk permasalahannya. Ya. Kau tengok dulu itu. Baru kau cakap-cakap omong sembarang. Ini bukan masalah Hindu dan Islam. Jadi jangan mengadu domba antara Hindu dan Islam. Ya Poltak ya. Lai Poltak. Dengar kau. Ini internal Islam. Ya, jangan kau cakap di media massa bagaimana kalau hati kita sebagai umat Hindu. Kan itu tidak mendamaikan suasana di negeri kita, justru bikin keruh. Ini bukan masalah eksternal antara Islam Hindu, tidak. Ini masalah internal Islam antara Islam yang sudah terdidik dan Islam yang masih awam. Itu kau dengar itu. Begitu juga ya, tanpa mengurangi rasa hormat untuk bapakku ya, alimku ya, yang telah menelurkan tafsir Misbah, ya, tafsir Misbah. Ya. Bapak salah, Bapak. Bapak tidak bisa mengutip surat Al-An'am 108. Ya. Bapak profesorku ya. Bapak salah. Ya. Tafsir ya atau terjemahan Quran surat Al-An'am 108 itu bila terjadi masalah eksternal agama, kita dilarang menghina sesembahan orang lain. Jadi ketika Bapak ambil ayat ini, ketika Bapak diskusi atau wawancara dengan putri Bapak, itu salah besar Bapak. Ya. Tolong itu diralat ya, karena Bapak itu ulama besar, pengikutnya besar, pendengarnya besar. Ya, kalau kita ini kan orang jalanan, ya. Jadi tolong supaya negeri kita ini damai, ya. Jangan dikesankan ini antara eksternal agama khususnya Islam dan Hindu, tidak. Ini masalah internal agama sesama Islam. Cuman aku ulangi tadi, yang satu sudah terdidik, yang satu masih awam. Artinya perlu education. Ya, oke. Berikutnya, ya. Untuk Ansor, terima kasih saudaraku Ansor, karena yang awalnya seperti saudara kita Hindu mengajukan tuntutan, tapi akhirnya setelah tahu sudah dicabut. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih saudaraku Ansor ya. Matur nembah nuwun atas kearifannya ya. Ini memang sebuah kehilapan. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kriwilan ojo dadi grojokan. Sepele ya ojo dadi sepolo. Ya, ini kalau orang Jawa ngerti lah. Justru yang sepolo itu kalau bisa kita bikin sepele.
jangan sepele dibikin sepolo. Kalau bisa gerojokan kita bikin kriwikan, jangan kericikan kita bikin gerojokan. Supaya negeri kita ini damai. Masih banyak masalah-masalah lain. Kita jangan mau diadu domba. Ya, begitu juga untuk saudaraku yang Hindu, monggo silakan Anda cabut itu tuntutan Anda, karena ini sama sekali tidak menyinggung tentang keberagamaan Anda, ya. Oke. Dari laporan yang aku terima, sebentar. Itu kan dikenakan pasal, ya. Pasalnya itu adalah pasal 156 dan 158 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap suatu golongan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Bukan main-main loh, 4 tahun penjara. Dan ini kan pasal karet. Gitu loh. Kan harus deskripsinya harus jelas, dia harus di breakdown apa sih yang dimaksudkan dengan ujaran kebencian. Kan kita punya sebuah pemahaman dalam internal Islam. Ina a'malum biniatnya itu apa dia? Firdaus. Kan harus ditanya apakah dia membenci? Kan tidak. Tidak, dia meluruskan sebagai tugas sesama muslim yang disampaikan oleh Ustadz Suryadi tadi, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kita tahu dia ini relawan. Dia punya niat baik untuk membantu saudaranya yang sedang kesusahan, ya. Jadi tentang tuntutan, ya, KUHP tadi yang ujaran kebencian itu tidak tepat, ya. Oke, ya, sebagai kesimpulan sementara yang aku sampaikan, nggak tahu, sepertinya kita nggak janjian, ya. Tapi kalau ada yang aktif di YouTube Subandi T. Sukoco sudah tahu lah ya di sana. Ini sudah aku singgung sedikit tentang sajen, tapi fokusnya ke hal yang lain. Sajen-sajen yang lain, Gus. Ya. Sekarang kan kalau mau jadi wali kota harus punya sajen. Oh iya, betul. Mau jadi gubernur punya sajen. Ya. Mau jadi presiden itu sajennya semakin tinggi, yang mau kita raih semakin banyak sajennya. Kalau cuman miliaran mau jadi presiden, mana cukup untuk biaya kampanye. Ya, yang aku bahas di channelku itu sajen-sajen itu. Seharusnya sajen-sajen itu juga tidak bisa kita lupakan begitu saja. Oke, begini. Karena aku dapat informasi akurat dari MUI, ya, MUI Jawa Timur. Pertama, itu internal umat Islam. Yang kedua, seperti tadi itu perlu adanya edukasi. Oke? Yang ketiga, kalau kasus ini dibawa ke hukum positif, apa ada hukum positif yang bisa menangani kasus ini? Pasal berapa, ayat berapa yang kajiannya itu nanti menjadi penengah tentang syirik? Setahu aku ndak ada. Ndak ada. Seperti ujaran kebencian ini kan karet, dia kan universal, tidak spesifik. Sedangkan ini spesifik syirik. Oke? Nah, dari itu semua, ya, dan dengan melihat semua kronologis yang ada, meskipun akhirnya sudah dimasukkan ke bentuk laporan, ya, dan polisi sudah bekerja, sudah ditangkap, meskipun ada sebuah penyesalan atau keberatan atau kekecewaan dari pengacaranya Habib itu pengacaranya si Firdaus, karena itu sudah ada pembicaraan mau diserahkan gitu loh, tapi kok ujuk-ujuk ditangkap gitu loh, kan kesannya jadi lain nanti gitu ya. Tapi oke lah, itu urusan mereka lah ya, mana yang bener nggak tahu lah, wallahu alam. Nah, dari itu semua, karena ini sudah dimasukkan ke kepolisian, ya tinggal kepolisian kalau memang mau menghandle tetap mendatangkan saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia. Tetapi kan urusan polisi itu kan banyak, daripada ngurusin yang gini-gini itu loh. Sudah polisi mendelegasikan, mengamanahkan, dilimpahkan ke MUI. Biar MUI yang menggodok di sana baru bisa selesai ini urusan. Ini barang itu bisa selesai di MUI. Karena nanti syirik tinjauannya apa? Ya kan? Terus bagaimana sejarah tentang sajen seperti tadi aku nukil. Dia nggak lahir di ruang hampa. Manusia itu manusia makhluk budaya.
kita mengikuti nenek moyang. Itu yang bikin sajen itu tahu dari bapaknya itu budaya, dan budaya itu juga berasal dari agama masa lalu. Jadi nggak bisa diselesaikan ke hukum positif. Kembalikan ke MUI, biar MUI memberikan edukasi kepada yang masih awam tentang bagaimana bahwa syariat itu sudah tidak diberlakukan lagi. Meskipun hakikatnya tetap kepada Allah boleh, tapi syariatnya juga kan sudah diatur. Itu untuk yang melakukan sajen. Untuk yang melakukan apa tadi itu si Firdausnya, ya gini loh, tetapi aku masih tetap memaklumi, dia masih muda, responsibility-nya tinggi, sudah terpelajar, jadi tahu begitu, responsif, Gus namanya, refleks aja, spontanitas. Cuman ya bagaimanapun tetap salah, itu tidak hoir, tidak kurang bagus lah ya. Itu juga harus dinasihati oleh MUI gitu. Jadi menurut aku seperti itu. Sementara yang aku bisa jelaskan ya, sudahlah, negara kita ini banyak masalah. Itu biar kita selesaikan secara damai. Kalau bisa dengan damai, kenapa harus ramai? Ya, ingat kata-kata Gus Beti. Kalau bisa dengan damai, ngapain harus rame? Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya simpulkan ya Gus ya. Berarti ini antara Firdaus dan masyarakat Semeru itu konflik antar umat Islam. Internal umat Islam. Ya, internal umat Islam. Dan pada zaman dahulu memang umat Islam itu sebagai hamba Allah itu meyakini adanya sesaji, cuman pada syariatnya Nabi Muhammad itu sudah tidak boleh lagi seperti itu. Iya. Menjadi korban. Jadi seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.